Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Pada sebagian besar kebudayaan di dunia, kematian dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, yang diratapi dengan tangisan dan kesedihan. Sikap dan cara pandang seperti ini membuat kematian menjadi sesuatu yang harus dijauhi sebisa-bisanya dari kehidupan, dibenci, tidak menguntungkan. Sesungguhnya, jika saja kita bersedia merenung, kematian tidaklah pantas dipandang sedemikian buruknya. Kematian pun memiliki segi positif yang dapat kita hargai, bahkan kita syukuri. Misalnya, dengan adanya kematian, kita menjadi memiliki suatu perasaan kemendesakan untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan ini, dan menyadari bahwa cepat atau lambat semua dari kita pasti mati, menyebabkan kita sadar tak ada gunanya menyimpan dendam, amarah, iri, dengki, dan emosi-emosi negatif lainnya. Lalu, apakah sebenarnya definisi dari kematian? Jika seorang tahu apa definisi kehidupan, secara otomatis dapat mendefinisikan kematian. Sebab, definisi kematian tidak lain adalah kebalikan dari definisi kehidupan. Definisi kematian menurut Buddhisme tidak hanya sekedar ditentukan dari unsur-unsur jasmania, entah paru-paru, jantung, ataupun otak. Ketak berfungsian ketiga organ tubuh itu hanya gejala yang tampak dari kematian, tapi bukan kematian itu sendiri. Faktor terpenting yang menentukan kematian ialah unsur-unsur batiniah suatu makhluk hidup. Seseorang dapat dikatakan mati apabila kesadaran ajal telah muncul dalam dirinya. Begitu muncul sesaat, kesadaran ajal akan langsung padam. Kepadaman kesadaran ajal merupakan suatu titik yang tidak akan pernah kembali bagi suatu makhluk dalam kehidupan ini. Pada unsur-unsur jasmania, kematian ditandai dengan terputusnya kemampuan hidup. Kematian memang sesuatu yang pasti, tapi pada saat yang sama juga tidak pasti. Karena kita tidak pernah tahu kapan ia akan datang menghampiri. Bila dilihat dari keyakinan Buddhis yang mengakui adanya kelahiran ulang, bahwa kehidupan ini bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir, kecuali telah mencapai kesucian tertinggi atau nibbana, maka peristiwa kematian pada dasarnya tidak pernah ada. Kematian sesungguhnya dapat dipandang hanya sebagai suatu peristiwa, pindah alamat. Bila kita mempertimbangkan sifatnya yang tak pasti, bahkan tidak seorang pun tahu kapankah kematian tiba dan apa yang terjadi setelah kematian. Tidak heran untuk sesuatu yang amat pasti seperti kematian, cenderung diabaikan dalam mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian yang cepat atau lambat, tapi pasti. Dengan mengingat bahwa kematian itu pasti, dengan mengingat bahwa setiap momen kehidupan kita bisa saja berakhir, kita mempersiapkan diri dengan bekal kekayaan kebajikan dan kebijaksanaan, melatih diri dalam meditasi yang mengajari kita untuk mampu melepas, membiarkan berlalu segalanya. Mitos seputar kematian. Bagi kebanyakan orang, kematian adalah sebuah misteri. Hanya sedikit di antaranya yang sungguh-sungguh telah memahami dan menaklukkannya. Karena itu, tidak heran dari dulu hingga kini, mitos-mitos tentang kematian terus lestari. Ada mitos tentang orang-orang yang meninggal tidak wajar, misalnya gantung diri, bunuh diri, kecelakaan. Ia akan menjadi hantu yang bergentayangan. Ada pula mitos dari bangsa Tiongkok. Dikatakan bahwa bisa mengirim uang dan perbekalan lainnya serta membangunkan rumah di alam sana
untuk keluarga kita yang telah meninggal dengan cara membakar kertas tertentu yang dianggap sebagai uang dan rumah-rumah yang terbuat dari kertas lengkap dengan mobil-mobilan. Ada mitos tentang kematian yang amat berbahaya, yaitu kita percaya bahwa meskipun kematian itu pasti, tapi kematian tidak akan datang menimpa kita hingga kita menjadi tua bangka. Mitos inilah yang menyebabkan kita lalai mengembangkan diri dalam jalan sila, samadhi, dan panya. Itulah mitos kematian paling berbahaya yang menyebabkan kita selagi muda dan sehat merasa dunia ada di tangan kita. Kesenangan-kesenangan indrawi memabukkan kita, membuat kita terlena, lupa daratan dan lautan, dan mengabaikan bahwa raja kematian bisa datang sewaktu-waktu. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa harus mati? Dalam kehidupan keseharian kita akan menemukan orang-orang dalam semua besaran umur. Beberapa orang meninggal persis setelah mereka dilahirkan. Beberapa orang lainnya masih sempat muncul ke dunia dan membuka matanya, namun layu sebelum mereka menjadi orang tua. Mereka meninggal karena berbagai macam sebab yang secara umum dapat diringkas menjadi 3 kelompok, yaitu penyakit, kecelakaan atau bencana, dan usia lanjut. Ketika ditanyai mengapa seseorang meninggal dunia, kita bisa menjawab, ada banyak penyebab seseorang meninggal dunia, karena serangan jantung, kecelakaan, usia yang sudah sangat lanjut. Tetapi jika kita bertanya mengapa harus mati, maka jawabannya akan tergantung dari latar belakang keyakinan kita. Ajaran tertentu yang meyakini bahwa manusia harus mati karena Sang Pencipta itu menyadari dunia akan penuh bila semua manusia tidak mati-mati, dan bahwa dunia ini bukanlah rumah sejati manusia, melainkan hanya persinggahan sementara, sehingga kematian itu akan menjadi suatu perjalanan pulang menuju rumah sejati di sisi Penciptanya itu. Bagi Buddhisme, jawaban untuk pertanyaan mengapa manusia harus mati amatlah sederhana. Kita mati karena kita lahir. Menurut Buddhisme, kelahiran menyebabkan kita memiliki 5 gugusan ini, yang secara ringkas disebut badan dan batin. Badan adalah perpaduan dari unsur-unsur seperti tanah, air, api, dan angin, yang membentuk panca indera dan seluruh bagian lainnya. Batin terdiri dari kesadaran, pencerapan, bentukan pikiran, dan perasaan. Apa yang secara umum kita sepakati sebagai manusia atau makhluk adalah perpaduan semua hal ini. Dan karena apapun yang merupakan perpaduan adalah tidak konstan, maka cepat atau lambat perpaduan ini pasti akan terpisah. Dan itulah yang disebut dengan kematian. Tanpa adanya perpaduan 5 gugusan ini, maka tidak ada perpisahan 5 gugusan ini. Tanpa kelahiran, tidak ada kematian. Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apakah penting menghadapi kematian? Semua pemeluk agama yang benar akan menjawab dengan pasti, jelas sangat penting. Karena dalam agama manapun, kematian selalu menjadi salah satu peristiwa dalam kehidupan yang amat penting. Jadi, mempersiapkan diri untuk menghadapinya juga amatlah penting. Lebih-lebih dalam Buddhisme. Dalam hal ini, persiapan menghadapi kematian dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu persiapan spiritual dan persiapan duniawi. Persiapan spiritual.
Persiapan spiritual bertujuan untuk mentransformasi diri kita secara spiritual agar siap menghadapi kematian. Persiapan spiritual terdiri dari 1. Perenungan kerap. Dalam sebuah buku kumpulan ceramah Ajahn Chah, ada sebuah nasihat dari beliau yang amat beliau tekankan untuk dipraktikkan berulang kali. Nasihat itu berkaitan dengan perenungan kerap terhadap kematian. 2. Melatih diri dalam moralitas. Dalam Buddhisme, kita mengenal adanya sila sebagai suatu standar moral. Pelaksanaan sila adalah salah satu jalan untuk mengembangkan kebajikan dan merupakan bagian penting dalam upaya kita untuk meraih kemuliaan. 3. Melatih diri dalam meditasi. 4. Melatih diri dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana tampaknya. Kebijaksanaanlah yang mencegah kita tertipu oleh khayalan. 5. Mengembangkan cinta kasih. 4 sifat luhur yang dalam bahasa Pali disebut sebagai Cattari Brahma Wihara adalah 4 kualitas luhur yang harus dilatih dan dikembangkan, yaitu cinta kasih, kasih sayang, rasa simpati, dan keseimbangan batin. 6. Menemukan makna hidup. Sebagian dari kita menjalani kehidupan dengan tanpa suatu gagasan yang jelas mengenai tujuan dan makna keberadaan kita. Kurangnya kejelasan ini bisa menjadi sebuah masalah seiring kita bertambah usia. Jadi, sementara umur masih muda, penting untuk mencari tahu dan merenungi tujuan kehidupan. Persiapan kedua yaitu persiapan duniawi. Selain secara spiritual, kita perlu juga mempersiapkan hal-hal yang bersifat duniawi untuk dapat menghadapi kematian dengan tenang dan bahagia. Pertama, surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan apabila ia meninggal dunia. 2. Asuransi jiwa. Asuransi adalah sebuah perjanjian hukum antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Pihak pengguna asuransi ini adalah orang-orang yang memiliki risiko yang sama dan sepakat menunjuk sebuah perusahaan asuransi untuk menanggung risiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Kematian itu merupakan hal yang wajar, sesuatu hal yang pasti dan tidak dapat kita hindari. Kita tidak seharusnya menakuti sebuah kematian, dan kita harus mempersiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi kematian yang sewaktu-waktu datang menjemput kita. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.